Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gading dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Adapun topik yang kita bahas pada siang hari ini adalah plastisitas otak. Perkenalkan, saya Imratul Latifah sebagai moderator pada hari ini. Dan adapun kelompok saya yaitu Fatira Ridwanti, Herwi Sofi, saya sendiri Imratul Latifah, dan yang terakhir ada Indana Jumlatinila. Pada siang hari ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama ada perkembangan cerebral postnatal, yang kedua ada pertumbuhan korteks prefrontal, yang ketiga ada perkembangan sistem saraf atau neural, yang keempat ada efek pengalaman pada perkembangan awal, pemeliharaan dan reorganisasi sirkuit neural. Yang kelima ada neuroplastisitas pada orang dewasa. Yang keenam ada efek pengalaman pada reorganisasi korteks dewasa. Yang ketujuh ada gangguan perkembangan neural, autisme dan sindrom Williams. Yang kedelapan ada penyebab kerusakan otak. Yang kesembilan ada model-model binatang untuk penyakit neuropsikologis. Yang ke-10 ada respon neuroplastik terhadap kerusakan saraf. Dan yang terakhir ada neuroplastisitas penanganan kerusakan sistem saraf. Perkembangan cerebral postnatal pada bayi manusia. Otak manusia berkembang jauh lebih lamban dibanding otak spesies lainnya dan belum mencapai kematangan secara penuh sampai remajaan. Otak manusia tumbuh secara substansial setelah lahir, volumenya 4 kali lipat antara ketika lahir dan setelah dewasa. Pertumbuhan personal otak usia tampaknya merupakan hasil dari 3 macam pertumbuhan, yaitu synaptogenesis, myelinasi, akson, dan dendrit. Penekanan synaptogenesis secara umum pada korteks manusia tidak lama setelah lahir. Tetapi ada perbedaan di antara berbagai daerah kortikal. Contohnya, di korteks visual primer dan korteks auditory ada rentetan synaptogenesis pertama pada bulan keempat pasca lahir dan kepadatan maksimum sinapsis dicapai pada bulan ke-7 atau ke-8. Sementara synaptogenesis di korteks prefrontal terjadi dengan tingkat kecepatan yang relatif tetap yang mencapai kepadatan maksimum sinapsis pada tahun kedua. Myelinasi meningkatkan kecepatan konduksi aksonan, dan myelinasi di berbagai daerah otak manusia selama perkembangan lebih kurang paralel dengan perkembangan fungsionalnya. Myelinasi daerah-daerah sensori terjadi pada beberapa bulan pertama setelah lahir, dan myelinasi daerah-daerah motorik segera mengikuti setelahnya. Sementara myelinasi korteks prefrontal terus berlanjut sampai masa remaja. Selanjutnya yaitu dendrit. Pola percabangan dendrit menunjukkan pola asli migrasi neural. Percabangan dendrit berjalan mulai dari lapisan-lapisan yang lebih dalam ke lapisan-lapisan yang lebih superficial. Keunggulan teknis dalam menciptakan neuron-neuron itu di dalam untuk ulang melahirkan insting tentang bagaimana dendrit dapat merekonfigurasi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pertumbuhan korteks prefrontal. Korteks prefrontal yaitu bagian dari otak yang berfungsi memberikan bentuk penilaian, mengontrol rangsangan, dan emosi. Korteks prefrontal merupakan waktu perkembangan paling lama dibanding daerah otak-otak lainnya. Perkembangan ini diyakini banyak bertanggung jawab atas perkembangan kognitif manusia yang terjadi pada periode
berikut adalah peran korteks prefrontal. Yang pertama yaitu sebagai working memory, yaitu menjaga agar informasi yang relevan dapat diakses selama jangka waktu pendek, sementara sebuah tugas sedang diselesaikan. Kedua, merencanakan dan menjalankan berbagai konsekuensi tindakan. Ketiga, menghambat respon yang tidak tepat dalam konteks saat ini, tapi tidak dapat dalam konteks-konteks lain. Yang terakhir yaitu yang keempat, mengikuti aturan-aturan perilaku. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem saraf atau bisa disebut dengan neural. Sistem saraf adalah organ hidup yang plastis, dapat berubah, yang tumbuh dan berkembang dalam merespons program genetik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan neural ini dimulai dengan sel telur yang dibuahi dan diakhiri dengan sebuah otak dewasa fungsional. Berikut adalah fase neuron berkembang. Yang pertama yaitu induksi pelat neural, berupa sejaring kecil jaringan eksternal di permukaan dorsal embrio yang sedang berkembang. Perubahan ini penting terjadi pada sel-sel sistem saraf yang sedang berkembang pada saat yang hampir sama dengan ketika pelat neural dapat dilihat. Setiap sel pelat neural awalnya masih berpotensi untuk berkembang menjadi kebanyakan tipe sel sistem saraf yang matang. Tetapi, sel itu biasanya tidak dapat berkembang menjadi jenis-jenis sel yang lain. Yang kedua yaitu proliferasi neural tidak menjadi secara simultan atau merata di semua tuba. Sebagian besar pembelahan dalam tuba neural terjadi di zona ventrikuler, daerah yang berdekatan dengan ventrikel, yaitu bagian dengan tuba yang dipenuhi cairan. Yang ketiga, migrasi dan agrerisasi. Selama periode ini, sel-sel dalam bentuk belum matang, belum memiliki proses akson dan dendrit yang merupakan ciri-ciri neuron matang. Migrasi sel dalam tubuh neural yang sedang berkembang dianggap memiliki dua jenis, yaitu migrasi radial dan migrasi tangensial. Ada dua metode bagaimana sel-sel tersebut berkembang bermigrasi. Yang pertama yaitu translokasi somal, sebuah ekstensi tumbuh dari sel yang sedang berkembang itu dengan arah migrasi umum. Yang kedua, migrasi yang termediasi. Begitu metode proliferasi berjalan dan dinding tuba neural menambah. Yang keempat yaitu pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Pertumbuhan akson terjadi ketika neuron bermigrasi ke posisi yang tepat. Akson dan dendrit mulai tumbuh darinya. Agar sistem neuron berfungsi, proyeksi ini harus tumbuh hingga target yang tepat. Yang kelima yaitu kematian neuron dan penyusunan ulang sinapsis. Kematian neuron adalah bagaimana normal dan penting dalam perkembangan neural. Kematian neuron dengan skala yang sangat besar bisa terjadi secara bergelombang di berbagai bagian otak di sepanjang perkembangan dan setelah dewasa. Penyusunan ulang sinapsis ini jadi ketika periode kematian sel. Neuron-neuron yang telah membentuk koneksi yang tidak tepatlah yang kemungkinan besar akan mati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang efek pengalaman pada perkembangan awal, pemeliharaan, dan reorganisasi sirkuit neural. Efek pengalaman pada perkembangan peka di masa peka seringkali kompleks dan spesifik untuk sirkuit-sirkuit yang diteliti. Tetapi ada sebuah prinsip umum sederhana yang tampaknya menandai efek-efek pengalaman pada perkembangan hampir semua sirkuit neural. Apabila sirkuit neural setelah terbentuk tidak digunakan, mereka tidak akan bertahan hidup dan berfungsi dengan normal. Salah satu keuntungan lambannya perkembangan otak manusia adalah memberikan banyak kesempatan kepada pengalaman untuk menyempurnakan perkembangan.
Efek pengalaman juga terjadi pada tentang korteks sensori fotografi dan para ilmuwan melakukan penelitian pada tahun 1991. Knudsen dan Bregman membesarkan burung hantu kudang dengan prisma pengganti penglihatan di matanya. Beberapa studi menunjukkan bahwa latihan musik pada usia dini mempengaruhi organisasi korteks manusia. Aktivitas pada orang dewasa. Neurogenesis pada mamalia dewasa. Neurogenesis atau pertumbuhan neuron-neuron tidak terjadi pada orang dewasa. Pada awalnya, laporan-laporan tentang neurogenesis pada masa dewasa tidak disambut oleh generasi pakar neuroscience yang telah terlatih untuk memikirkan otak dewasa sebagai sesuatu yang tidak berubah. Tetapi temuan itu semakin diterima ketika laporan konfirmatorik semakin bertambah. Laporan yang sangat berpengaruh adalah neuron baru ditambahkan pada hipokampus primata, termasuk manusia, dan bahwa jumlah-jumlah neuron baru yang ditambahkan pada hipokampus dewasa cukup substansial yang diperkirakan sejumlah 2000 per jam. Neuron-neuron yang diciptakan selama neurogenesis pada masa dewasa berasal dari neuron bulba olfaktori baru dan neuron hipokampal baru datang dari berbagai tempat berbeda. Neuron bulba olfaktori diciptakan dari sel-sel batang neural dewasa di lokasi-lokasi tertentu di lapisan epidermal yang melapisi ventrikal-ventrikal dan lapisan jaringan neural yang berdekatan. Dari sana mereka bermigrasi ke bulba-bulba olfaktori. Sebaliknya, sel-sel hipokampal baru diciptakan di dekat lokasi finalnya di hipokampus. Selanjutnya ada efek pengalaman pada organisasi korteks dewasa. Pengalaman pada masa dewasa dapat mengakibatkan reorganisasi peta kortikal sensori dan motorik. Sebagai contoh, Molnikel dan rekan-rekannya pada tahun 1998 menemukan bahwa tinnitus atau bunyi dering di telinga menghasilkan reorganisasi besar pada korteks auditorik primer. Elbert dan rekan-rekan sejawatnya pada tahun 1995 menunjukkan bahwa para musisi dewasa yang memainkan instrumen berdawai yang dimainkan dengan menggunakan jari-jari tangan kiri, misalnya violis, memiliki daerah representasi tangan yang diperbesar di korteks somatosensori kanan. Salah satu studi neuroplastisitas pada masa dewasa mendapat perhatian khusus karena mendemonstrasikan salah satu aspek penting plastisitas. Hofler dan rekan-rekan sejawatnya pada tahun 2005 menunjukkan bahwa eliminasi input visual pada sebelah mata tikus dewasa mengurangi ukuran kolom-kolom dominasi okuler terjadi lebih cepat dan lebih lama bila tikus dewasa sebelumnya pernah mengalami deprivasi visual di mata yang sama. Jadi, setelah otak beradaptasi terhadap berbagai kondisi di lingkungan yang abnormal, dia mendapatkan kemampuan untuk beradaptasi secara lebih efektif bila kembali berjumpa dengan kondisi yang sama. Kemudian ada gangguan perkembangan neural, yaitu autisme dan sindroma Williams. Autisme adalah sebuah gangguan yang sulit didefinisikan karena kasus-kasusnya sangat berbeda satu sama lain, akan tetapi ada persamaannya. Gejala-gejala inti autisme adalah berkurangnya kemampuan untuk menginterpretasikan emosi dan intensi orang lain, berkurangnya kapasitas untuk interaksi dan komunikasi sosial, dan preokupasi dengan sebuah subjek atau kegiatan. Autisme cukup banyak dijumpai, sehingga setiap orang seharusnya waspada terhadap gangguan pada bayi. Tanda-tandanya yaitu onset kemampuan bahasa yang terlambat. Misalnya tidak ada ocehan frasa-frasa yang mengandung arti pada usia 24 bulan, dan onset interaksi sosial yang terlambat. Misalnya tidak ada senyuman atau ekspresi gembira pada usia 9 bulan. Tidak ada gestur komunikatif seperti menunjukkan atau melambaikan tangan pada usia 12 bulan. Autistik savanta adalah salah satu aspek paling mengagumkan dari autisme, yaitu kecenderungan penderita untuk menjadi savan. Savan yaitu individu-individu yang mengalami handicap intelektual tetapi menunjukkan kemampuan kognitif atau artistik yang luar biasa dan spesifik.
Kemampuan Safan dapat memiliki banyak bentuk, yaitu kemampuan Safan yang dimiliki penderita autisme berupa ingatan yang sangat baik, melukis, memakaikan instrumen musikal, menyebutkan hari dan tanggal yang telah lewat ataupun akan datang, dan mengidentifikasi angka-angka prima. Lalu ada sindroma Williams. Sindroma Williams atau yang biasa dikenal dengan Down syndrome adalah sebuah gangguan perkembangan neural yang berhubungan dengan retardasi mental dan merupakan sebuah pola kemampuan dan ketidakmampuan yang amat tidak merata. Sindroma Williams biasanya sosiabel, empatik, dan banyak bicara. Kemampuan berbahasa mereka yang banyak menarik perhatian. Meskipun mereka memperlihatkan keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan defisit bahasa pada masa dewasa, keterampilan bahasa mereka mengagumkan, mengingat IQ mereka biasanya rendah, rata-rata sekitar 60. Dengan kelompok IQ rata-rata 60, mereka memperlihatkan banyak defisit kognitif berat. Sebagai contoh, mereka sangat sulit mengingat lokasi beberapa balok yang diletakkan di atas papan tes. Pembicaraan terkait ruang mereka buruk dan kemampuan mereka untuk menarik objek hampir tidak ada. Sindrom Williams juga berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan yang salah satunya melibatkan jantung. J.C.P. Williams atau dokter spesialis penyakit jantung. Ironisnya, studi tentang salah satu gangguan jantung pada perang yang tidak mengalami sindroma Williams menghasilkan identifikasi sebuah faktor genetik utama dalam sindroma itu. Gangguan jantung itu ditemukan merupakan akibat mutasi sebuah gen di kromosom 7 yang mengontrol sintesis elastis protein yang memberikan elastisitas pada berbagai organ dan jaringan termasuk jantung. Penderita sindrom Williams juga cenderung pendek dan mereka memiliki hidung kecil yang mendongak ke atas, telinga oval, mulut lebar dengan bibir tebal, mata gembung dan dagu kecil. Dan biasanya penderita ini dijuluki oleh seribu wajah karena mereka mempunyai wajah yang hampir sama. Perkenalkan, nama saya Khairul Sofi. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penyebab kerusakan otak yang diintroduksi pada 3 penyebab, yaitu tumor otak, gangguan cerebrovaskuler, closed head injuries, infeksi obat, neurotoksin, dan faktor-faktor genetik. Adapun neoplasma sendiri yaitu atau secara harfiah berarti pertumbuhan baru atau yang biasa disebut tumor otak. Tumor otak ini massa sel yang tumbuh secara independen dari seluruh bagian lainnya, atau dengan kata lain tumor adalah kanker. Yang kedua yaitu gangguan cerebrovaskuler atau stroke, adalah gangguan yang onsetnya secara tiba-tiba dan menyebarkan kerusakan otak. Ada 2 tipe utama stroke, yang diakibatkan oleh pendarahan serebral dan yang diakibatkan oleh ischemia serebral. Yang ketiga yaitu closed head injuries atau cedera kepala tertutup yang dihasilkan oleh benturan yang tidak memenetrasi tulang. Jadi ini akan berakibat fatal pada bagian kepala. Yang keempat yaitu infeksi otak atau invasi otak. Dalam hal ini ada 2 tipe, yaitu infeksi bakterial dan infeksi viral. Yang kelima yaitu neurotoksin, adalah sistem saraf yang dapat dirusak oleh paparan salah satu di antara efek bahan kimia yang beracun. Yang keenam yaitu faktor-faktor genetik yang kebanyakan disebabkan oleh gen resensif abnormal yang diteruskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi turun-temurun biasanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model binatang untuk penyakit neuropsikologis pada manusia. Yang pertama yaitu model Kindling untuk epilepsi, yaitu perkembangan progresif dan intensifikasi konvulsi yang ditimbulkan oleh serangkaian stimulasi otak periodik.
Seperti contoh pada tikus-tikus yang distimulasi ringan per hari melalui elektroda yang diimplantasikan. Tidak ada respons perilaku terhadap beberapa stimulasi pertama, tetapi tidak lama setelah itu, setiap stimulasi pertama mulai memunculkan respons konvulsif. Konfusi yang pertama ringan, hanya melibatkan sedikit tremor di wajah. Akan tetapi, seiring dengan stimulasi berikutnya, konvulsi yang ditimbulkan menjadi lebih tergeneralisasi sampai setiap konvulsi melibatkan seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, yaitu model tikus transgenik untuk penyakit Alzheimer. Binatang transgenik ini binatang yang diberi introduksi gen-gen spesies lain dan digunakan untuk mengembangkan vaksin amiloid untuk diujikan pada pasien manusia. Seperti contoh pada bentuk model tikus transgenik yang gen-gennya mengakselerasi sintesis amiloid manusia yang kemudian disuntikan ke dalam sel telur tikus yang baru saja dibuahi, lalu disuntikan lagi ke dalam tubuh ibu yang dikembangkan. Ketika tikus transgenik itu matang, otak mereka mengandung banyak plak amiloid seperti pada manusia penderita Alzheimer. Selain itu, distribusi plak-plak amiloidnya sebanding dengan yang terobservasi pada pasien Alzheimer dengan konsentrasi paling tinggi terjadi di struktur-struktur lobus temporal medial. Kemudian yang ketiga, yaitu model MPTP untuk penyakit Parkinson yang berasal dari sebuah kecelakaan yang menghasilkan kasus anomali penyakit Parkinson. Pada otak primata non-manusia yang terpapar MPTP mengalami kehilangan sel di substansi nigra serupa dengan apa yang terobservasi pada otak para pasien Parkinson. Mengingat substansia nigra adalah sumber utama dopamin otak, tidak mengherankan bila tingkat dopamin sangat berkurang baik pada model MPTP maupun pada gangguan yang terjadi secara alamiah. Kemudian, pada respon neuroplastik terhadap kerusakan sistem saraf degenerasi, regenerasi, reorganisasi, dan pemulihan. Yang pertama yaitu degenerasi neural adalah komponen lazim perkembangan dan penyakit pada otak. Nah, degenerasi ini ada dua macam, yaitu degenerasi anterograd, yaitu degenerasi segmen distal dan segmen akson yang dipotong di antara tempat pemotongan itu dan pada terminal-terminal sinaptiknya. Dan yang kedua yaitu degenerasi retrograd adalah degenerasi segmen proksimal dan segmen akson yang dipotong di antara tempat pemotongan itu dan pada badan sel. Kemudian yang kedua yaitu regenerasi neural, yaitu neuron rusak yang tumbuh kembali tidak berjalan sukses pada mamalia dan vertebrata tingkat tinggi lainnya, seperti yang terjadi pada kebanyakan invertebrata dan vertebrata tingkat rendah. Kemudian yang ketiga yaitu reorganisasi neural, yaitu reorganisasi kortikal pasca kerusakan pada hewan laboratorium. Nah, beberapa studi tentang reorganisasi ini difokuskan pada korteks sensori dan motorik dari hewan laboratorium. Kemudian yang terakhir yaitu pemulihan fungsi setelah kerusakan otak, yaitu sebuah fenomena yang sedikit dipahami karena dua alasan, yaitu yang pertama karena sulit melakukan eksperimen terkontrol terhadap populasi pasien manusia yang terkena kerusakan otak, dan yang kedua karena kerusakan sistem saraf yang menimbulkan beragam perubahan kompensatorik. Kemudian yaitu cara penanganan kerusakan sistem saraf. Yang pertama yaitu dengan memblokir neurodegenerasi. Sebagai contoh pada salah satu studi yaitu XU dan rekan-rekan sejawatnya pada tahun 1999 yang menginduksi iskernia cerebral pada tikus dengan membatasi aliran makanan ke otak. Kemudian yang kedua dengan membantu regenerasi. Meskipun regenerasi biasanya tidak terjadi pada CNS mamalia, tetapi beberapa studi pada hewan laboratorium menunjukkan bahwa hal itu dapat diinduksi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Cheng, Chow, dan Olson pada tahun 1996 yang mentranseksi sumsum tulang belakang tikus, dan hasilnya neuron sumsum tulang belakang beregenerasi melalui selubung mielin sel Sichuan dan memungkinkan si tikus untuk mendapatkan kembali penggunaan kaki belakangnya. Kemudian yang ketiga,
dengan neurotransplantasi yang mentransplantasikan jaringan fetal ke dalam daerah rusak dan ke kultur barang sel. Kemudian yang terakhir dengan latihan rehabilitatif yang dapat membantu produksi leki iskemik di daerah tangan korteks motorik erat. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.